Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini dari kelas PGMI 01 Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas UAS saya, yaitu tugas pendalaman IPA MI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Bagaimana, apa kabarnya? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan yang baik. Oke, iya sehat. Ibu juga alhamdulillah baik. Kalian juga baik kan? Gak ada yang sakit? Ya, kita harus menjaga kondisi kita selalu ya. Oke, sebelum pelajaran kita pada pagi hari ini dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu nih dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Coba ketua kelasnya bisa mimpin doa untuk pelajaran kita pada siang hari ini. Ya, silakan kita doa bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah udah selesai doanya. Semoga pelajaran kita pada siang hari ini bisa kita terima atau kita tangkap dengan baik. Oh iya, ibu bakal absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Anissa, kenapa Anissa tidak masuk? Izin, kenapa izin? Ada suratnya? Oh, udah di meja ibu. Oh iya, nanti ibu baca ya kenapa izin. Oh iya. Jadi kalau nggak ada acara yang penting-penting banget, itu kalau bisa tetap sekolah ya, jangan izin. Nanti ketinggalan pelajaran atau ketinggalan materi yang hari ini bakal ibu sampein. Kasihan tuh Anissa, nanti Anissa nggak ngerti materi yang pada hari ini itu apa kan? Kalau misalnya izin, jadi buat teman-teman yang lain juga, kalau misalnya memang nggak ada acara yang penting-penting banget untuk ditinggalin, jangan nggak masuk sekolah. Nanti ketinggalan pelajaran yang bakal dipelajari pada hari itu. Paham? Pinter. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, coba duduknya bener-bener rapi-rapiin dulu. Jadi biar belajarnya semangat, biar belajarnya tertib, nggak ada yang melenceng-melenceng. Ya, coba duduknya bener-bener, bangku mejanya itu dirapiin, dilurusin. Ya, jadi kita tuh sebelum mulai belajar harus udah baca doa, harus semangat. Jadi belajar tuh enak. Nanti pelajaran yang bakal diajarkan itu bakal masuk dengan baik insya Allah. Ada yang tahu nggak pelajaran kita hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu bisa tunjuk tangan, nanti ibu kasih hadiah. Ya, siapa yang tahu? Tentang, ibu kasih clue-nya tentang kebutuhan yang ada di bumi ini. Coba apa, ayo? Ya, iya yang ada di bumi ini. Kebutuhan hewan, iya hampir mendekati. Kebutuhan apa lagi? Coba. Kebutuhan manusia, iya digabungin. Coba. Apa lagi tuh? Iya benar. Jadi si Ryan benar, si Indah benar, si Alvin benar. Jadi tapi itu digabungin dulu jadi satu. Jadi hari ini kita belajar tentang kebutuhan makhluk hidup, yaitu ada hewan, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan. Jadi yang kalian jawab tadi itu benar, tapi digabung menjadi satu. Nah, jadi pelajaran kita pada siang hari ini itu tentang kebutuhan makhluk hidup. Nah, coba buka bukunya, itu ada tentang pembelajaran kebutuhan makhluk hidup. Nah, di sini
Ibu akan sampaikan tentang kebutuhan makhluk hidup yang pertama, yaitu makhluk hidup manusia, yaitu kebutuhannya yang pertama itu adalah makanan 4 sehat 5 sempurna, seperti nasi, sayur, lauk pauk, buah, susu. Nah, jadi kita sebagai manusia makanannya harus lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau misalnya kita makan tuh harus ada nasinya, harus ada lauknya, terus ada sayur-sayurannya, terus kalau udah makan kita makan buah, terus nanti kita minum susu, jadi biar kita semakin sehat. Itulah yang dinamakan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua adalah istirahat. Ini kebutuhan yang kedua dari manusia itu adalah istirahat atau tidur. Jadi sebagai manusia kita tuh harus istirahat. Jadi nggak boleh tuh dalam waktu 24 jam kita melakukan aktivitas. Jadi kita harus istirahat atau tidur. Nah, kalian ada yang tahu nggak waktu tidur dalam sehari itu ada berapa jam? Ya, waktu tidur sehari itu ada 8 jam. Jadi kalian itu harus mengatur pola tidur kalian dengan baik. Jangan sampai kurang dari 8 jam. Kalau kurang dari 8 jam kalian itu tidak bisa hidup sehat gitu kan. Karena istirahat itu penting bagi tubuh manusia. Yang kedua adalah olahraga. Nah, kita juga harus olahraga. Kenapa harus olahraga? Karena kita kan biar sehat tuh. Jadi kalau kita nggak ngeluarin keringat dari badan kita, atau kita nggak pernah melakukan gerakan-gerakan yang membuat kita mengeluarkan keringat, jadi nanti kita kurang sehat, atau nanti tulang-tulangnya atau sendi-sendinya itu kaku, nggak pernah olahraga. Nanti lemak-lemak dalam tubuh kita ini bertumpuk menjadi penyakit gitu kan. Selanjutnya adalah tempat tinggal. Nah, jadi tempat tinggal ini wajib banget untuk manusia gitu. Jadi kalau nggak ada tempat tinggal, manusia mau tinggal di mana? Yo, pasti di sini semuanya anak-anak pasti punya kan tempat tinggal, walaupun masih sama orang tuanya. Ada rumah kan? Iya, rumah itulah yang sebagai tempat tinggal manusia. Iya, manusia. Jadi rumah itu adalah tempat tinggalnya manusia. Yang selanjutnya adalah udara. Nah, udara juga penting itu bagi kebutuhan manusia. Karena kita bernapas menggunakan udara, kita bernapas. Kalau nggak ada udara gimana? Kita nggak bisa napas dong. Jadi udara itu salah satu kebutuhan terpenting untuk manusia. Selanjutnya itu adalah jalan-jalan. Jadi manusia juga butuh jalan-jalan. Jadi harus melakukan aktivitas berupa jalan-jalan, jogging, atau ke warung gitu. Atau kita juga sesekali bisa refreshing. Jangan kerja terus, atau sekolah terus. Nanti bisa menyebabkan stres atau bosen. Selanjutnya yang terakhir adalah sekresi dan ekresi. Nah, inilah 7 kebutuhan makhluk hidup dari manusia. Yang pertama itu dari makanan, 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua adalah istirahat, olahraga, terus juga tempat tinggal, udara, jalan-jalan, dan yang terakhir sekresi dan ekresi. Selanjutnya itu kebutuhan dari hewan. Tuh, kebutuhan dari hewan siapa yang tahu? Coba kebutuhan dari hewan itu apa? Iya, benar, makan. Yang pertama itu adalah makan. Jadi kebutuhan pada hewan itu pertama adalah makan. Kalau tidak makan, mereka bisa mati. Jadi mereka harus dikasih makan untuk hewan yang peliharaan. Jadi siapa nih di sini yang punya hewan peliharaan seperti kucing, burung, kelinci, ayam? Nah, itu semuanya yang kalau kita pelihara harus kita wajib kasih makan ya. Nanti mereka sakit, nggak kita kasih makan terus bisa mati. Kalau hewan yang di luar sana yang nggak kita pelihara, mereka bisa mencari makannya sendiri. Jadi kebutuhan pertama kali untuk mereka itu adalah makan. Yang kedua adalah minum. Nah, jadi kalau udah makan, jadi harus minum. Mereka harus minum. Yang ketiga adalah udara. Nah, mereka juga membutuhkan udara untuk oksigen mereka, untuk pernapasan mereka. Yang keempat itu adalah tempat tinggal. Nah, mereka juga membutuhkan tempat tinggal ya anak-anak. Jadi nggak sembarangan. Kayak contohnya tuh, burung tinggal di mana? Di atas pohon kan? Caranya ada di atas pohon. Apalagi coba hewan yang ada tempat tinggalnya. Iya, kayak misalnya ayam, ada tempat tinggalnya kan, dibuatin tempat tinggalnya sama si pemilik ayam itu. Terus kayak misalnya burung, tadi tinggalnya di
sangkarnya ada di atas pohon, misalnya kayak semut tinggalnya di bawah tanah, di dalam sarang-sarang semut. Terus juga misalnya cicak itu tinggalnya di dinding-dinding itu kan. Nah, itu semuanya ada tempat tinggalnya. Itulah kebutuhan dari hewan, ada 4. Coba siapa yang ingat tadi apa aja yang Ibu sebutin? Ya, udara, terus makanan, apa lagi? Minum. Yang terakhir, ya, tempat tinggal. Selanjutnya itu ada tumbuhan. Yang ketiga itu adalah makhluk hidup tumbuhan. Nah, tumbuhan itu juga makhluk hidup ya. Buat kalian yang belum tahu, tumbuhan itu adalah sebagian dari makhluk hidup. Yang pertama yang mereka butuhkan adalah makanan. Nah, mereka juga harus makan. Mereka juga harus berfotosintesis. Pelajaran IPA ada ya tentang ini, tentang makanan. Tentang gimana cara tumbuhan itu makan, berfotosintesis. Mereka menyerap sari-sari dari mana gitu kan. Yang kedua adalah minum. Mereka juga minum. Yang ketiga adalah udara. Jadi udara itu nggak cuma untuk manusia dan hewan aja, tapi udara itu untuk tumbuhan yang lain juga, seperti bunga-bunga, pohon-pohon, itu semuanya membutuhkan udara. Yang terakhir adalah zat hara. Nah, jadi keempat inilah kebutuhan untuk tumbuhan. Yang pertama tadi ada apa? Makan, terus minum, terus udara, apalagi yang terakhir? Zat hara. Nah, itu 4 kebutuhan untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, udah Ibu jelasin tadi kebutuhan makhluk hidup dari mulai manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya udah Ibu jelasin. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Coba, di kelas ini kan ada 30 siswa kan. Nah, kita bentuk 6 kelompok aja, berarti satu kelompoknya itu orang 5 ya. Nah, di sini nanti Ibu ada bagiin lembar kerja untuk kalian. Nanti kalian bisa diskusiin sama teman-teman kalian, sama kelompok kalian. Kalian bisa menjawabnya bersama-sama. Nanti kalian tulis di lembar yang Ibu kasih ini ya. Ini ketua kelasnya bisa bagiin sama teman-temannya. Nah, jadi di lembar kerja itu ada beberapa soal. Yang pertama itu soalnya sebutkan 4 kebutuhan hidup bagi tumbuhan. Ya. Terus soal yang kedua adalah sebutkan makanan yang termasuk 4 sehat 5 sempurna. Coba ya, tadi ingat yang Ibu jelasin tadi. Ya, soal yang ketiga itu kalian ada kotak. Kalian bisa menempatkan bagian mana yang jawabannya dan pertanyaannya. Itu kalian bisa menempatkan itu. Ngerti? Ya, pinter. Nah, kalau udah paham, ada yang ingin tanyain? Iya, ngerjainnya satu kelompok, itu satu aja yang nulis. Nanti setelah kalian diskusikan, kita akan bahas di depan. Salah satu perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan untuk membahas materi kita pada siang hari ini. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian mendiskusikannya. Udah selesai semua? Udah? Yang kelompok ini udah selesai? Ya, udah selesai. Belakang juga udah selesai? Udah pinter? Udah selesai semua kan? Ya. Jadi salah satu perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari jawabannya tersebut. Yuk, siapa yang mau maju duluan? Harus berani, anak Ibu harus berani. Di sini. Nah, itu dia tadi penjelasan dari teman-teman kalian. Salah satu teman kalian juga tadi udah maju satu persatu ke depan menjelaskan jawaban yang mereka tuliskan. Hampir benar, 95% semuanya hampir benar. Tapi tadi ada yang keliru antara kebutuhan hewan dan kebutuhan tumbuhan. Tuh, kenapa tadi ada yang masih keliru? Iya, karena kalau hewan itu tidak ada kebutuhan zat haranya. Kalau tumbuhan itu ada kebutuhan zat haranya. Iya, pinter. Gila. Iya, kelompok dia tadi benar tuh. Mereka bisa bedain kebutuhan untuk tumbuhan dan kebutuhan untuk hewan. Yang lainnya yang belum benar diperbaikin ya. Harus ingat
Kalau kebutuhan untuk hewan itu tidak ada zat haranya, kalau kebutuhan untuk tumbuhan itu ada zat haranya. Nah, udah selesai. Sekarang untuk memastikan kalian itu udah bisa atau belum, udah paham atau belum materi yang tadi Ibu kasihin, Ibu bakal ngadain kuis. Kalau siapa yang bener, nanti bakal Ibu tambahin nilainya. Oke, mulai, siap? Ada yang ingin ditanyain dulu nih sebelum Ibu mulai kuis. Jadi nanti kalau udah kuis nggak bisa nanya lagi, harus langsung jawab. Nggak ada ya, udah semua bisa. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebutkan apa saja kebutuhan bagi makhluk hidup berupa hewan. Siapa yang bisa angkat tangan? Iya, Lila apa? Iya, makanan, air, udara, dan yang terakhir, iya benar, tempat tinggal. Lila benar. Oke, teman-teman yang lain semangat dong. Yang lain, pertanyaan yang kedua, sebutkan manfaat air bagi tumbuhan. Ayo, siapa yang bisa? Iya, apa coba manfaat air bagi tumbuhan? Ayo. Iya, kurang tepat. Ada yang bisa nambahin supaya lebih tepat lagi? Iya, bener. Nah, jadi manfaat air itu bagi tumbuhan banyak banget, supaya tumbuhannya itu subur, supaya tumbuhannya itu nggak mati, kan bisa, supaya tumbuhannya itu bisa berkembang dengan baik. Itu banyak banget manfaatnya bagi tumbuhan. Oke, sepertinya udah mulai paham ya materi pada siang hari ini. Oke, pelajaran kita pada siang hari ini udah selesai. Semoga semuanya udah paham apa yang Ibu jelasin dan udah ngerti itu gimana. Semoga semuanya udah bisa memahami dan udah bisa membedakan kebutuhan bagi makhluk hidup manusia itu seperti apa, kebutuhan makhluk hidup hewan itu seperti apa, kebutuhan makhluk hidup tumbuhan itu seperti apa. Semoga bisa dibedakan dan semoga bisa kalian terima dengan baik materi yang Ibu ajarin tadi. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya bisa pimpin doanya kita pada siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat dengan baik. Sebelum Ibu tutup pelajaran pada siang hari ini, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.